Saya selalu berpikir hidup saya sempurna. Pada usia 30, saya memiliki segala yang diinginkan seorang wanita. Suami yang penuh kasih, rumah yang indah, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Nama saya Nina. Saya menikah dengan seorang pria bernama Anjas, seorang pengusaha sukses yang selalu sibuk dengan pekerjaan. Kami bertemu di perguruan tinggi, dan kisah cinta kami adalah jenis yang konvensional. Dimulai sebagai teman, kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, dengan cinta yang berkembang seiring waktu. Anjas adalah tipe orang yang selalu dihormati orang lain. Dia cerdas, karismatik, dan memiliki hati yang baik. Namun, ada satu hal yang selalu konstan dalam hubungan kami, yaitu pekerjaannya. Dia selalu bepergian, menghadiri rapat, dan pergi untuk perjalanan bisnis. Beberapa waktu, saya tidak masalah dengan itu. Lagi pula, saya suka berbelanja, bepergian, dan menikmati kemewahan yang diberikan oleh kesuksesannya. Saya selalu berpakaian, sesuai dengan peran. Mode adalah salah satu hasrat saya. Saya sangat suka mengenakan rok mini dan pakaian seksi yang membuat saya merasa diberdayakan dan percaya diri. Pada salah satu momen kesibukan tersebut, Anjas memperkenalkan saya pada sahabat terbaiknya, Kevin. Kami berada di sebuah acara yang merayakan promosi Anjas di tempat kerja. Saya ingat, saya melirik ke seberang ruangan dan melihat seorang pria dengan mata gelap yang tajam dan aura tenang namun magnetis. Dia tinggi, dengan kehadiran yang halus namun tak terbantahkan. Saya langsung tahu dia adalah seseorang yang penting dalam hidup Anjas, meskipun saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Anjas menangkap pandangan saya dan tersenyum, memberi isyarat agar saya bergabung dengannya. "Nina, ini Kevin," kata Anjas dengan sedikit kebanggaan di suaranya. "Kevin, ini istriku, Nina." Kevin berdiri dan memberi saya jabat tangan yang tegas. Ada sesuatu di matanya, kilatan dari sesuatu yang lebih dalam, tapi saya tak bisa menempatkannya. "Senang bertemu denganmu, Nina," katanya dengan suara dalam yang hampir melodius. "Senang bertemu denganmu juga," balas saya sambil tersenyum. Namun, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu pada Kevin yang membuat saya tertarik. Setelah malam itu, semuanya terasa normal lagi. Atau setidaknya saya mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan Anjas membawanya untuk lebih banyak lagi perjalanan ke luar negeri, meninggalkan saya sendirian. Saya sudah terbiasa dengan kebiasaan sendiri, berbelanja, membaca, dan mencari cara untuk menghibur diri. Namun, kemudian sesuatu berubah. Anjas mulai mengirim Kevin untuk menjemput saya setelah berbelanja, terutama ketika dia tahu dia tidak akan bisa. "Saya tahu kamu sudah seharian berjalan, Nina," kata Anjas suatu malam. "Saya percaya Kevin, dia akan pastikan kamu pulang dengan aman." Awalnya, saya pikir itu hanya bantuan biasa, sesuatu yang Anjas lakukan untuk temannya. Tetapi ada sesuatu dalam kehadiran Kevin yang selalu membuat saya merasa berbeda. Dia baik, perhatian, dan sabar. Tidak seperti siapapun yang pernah saya temui. Saya mulai menantikan momen-momen ketika Kevin datang menjemput saya dari toko. Terkadang kami berhenti untuk minum kopi. Dan tidak lama kemudian, waktu istirahat kopi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Kami berbicara tentang segala hal, kehidupan, cinta, perjalanan, dan harapan kami untuk masa depan. Saya mendapati diri saya berbagi cerita dengan Kevin dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dia mendengarkan dengan seksama, tidak terburu-buru, dan selalu menawarkan ketenangan. Ada sesuatu yang menenangkan saat berada di dekatnya, dan saya
tidak bisa menahan perasaan tertarik padanya, meskipun saya tahu saya seharusnya tidak. Lagi pula, saya sudah menikah. Namun, seiring berjalannya waktu, batas antara persahabatan dan sesuatu yang lebih mulai kabur. Suatu malam, saat saya duduk di sudut nyaman sebuah kafe bersama Kevin, saya menyadari betapa besar ikatan kami. Kami sudah berbicara lebih dari 1 jam tentang segala hal, mulai dari kenangan masa kecil hingga ketakutan terdalam kami. Mudah untuk melupakan segalanya ketika kami bersama. Kamu berbeda dari siapapun yang saya kenal, kata Kevin dengan suara lembut. Kamu tidak hanya berbicara tentang hidupmu, kamu hidupkan itu. Kamu membuat dunia di sekitarmu terasa hidup, kata Kevin. Saya merasakan jantung saya berdebar mendengar kata-katanya, meskipun saya dengan cepat menepis perasaan itu. Dia hanya bersikap baik, pikir saya. Namun, ada sesuatu di tatapannya, sesuatu yang terasa intim, seolah-olah dia bisa melihat melalui topeng yang saya kenakan setiap hari. Saya tidak tahu tentang itu, jawab saya, berusaha menghindari kehangatan yang tiba-tiba merayapi dada saya. Saya hanya diri saya sendiri. Kevin tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya, kilatan sesuatu yang tidak bisa saya identifikasi. Itulah yang saya suka dari dirimu. Nina, kamu nyata, katanya. Mata kami bertemu dan sejenak saya lupa bagaimana cara bernapas. Udara di antara kami terasa berat dengan kata-kata yang tak terucap, dan saya merasakan tarikan yang tak terbantahkan. Rasanya aneh. Hubungan ini, apakah ini kegembiraan karena bertemu dengan seseorang yang baru, ataukah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui logika dan akal sehat? Sebelum saya bisa menjawab pertanyaan itu, ponsel saya bergetar di dalam tas, memutuskan suasana itu. Itu adalah Anjas yang memberitahukan bahwa dia akan pulang larut lagi, seperti biasa. Kevin, tanya Anjas, nada suaranya netral, tapi penuh rasa ingin tahu. Saya mengangguk. Ya, dia selalu bepergian, tapi tidak apa-apa, saya sudah terbiasa. Kevin memandang saya dengan ekspresi yang tak terbaca, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengalihkan pembicaraan, seolah mencoba mengubah energi di ruangan itu. Tapi jauh di dalam hati saya tahu sesuatu telah berubah antara kami. Itu bukan lagi sekadar obrolan ramah, rasanya berbeda. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan saya dengan Kevin hanya semakin kuat. Kami mulai bertemu lebih sering, terkadang untuk minum kopi, terkadang untuk berjalan-jalan santai di taman. Namun, ketika Anjas mengumumkan bahwa dia akan pergi untuk perjalanan bisnis yang lebih panjang ke luar negeri, ada sesuatu yang bangkit dalam diri saya. Kamu harus beristirahat, Nina. Saran Anjas suatu malam saat makan malam. Mungkin kamu bisa pergi ke suatu tempat untuk bersantai, pergi sebentar untuk menyegarkan diri. Saya bukan tipe yang suka bepergian sendirian, tetapi ide untuk memiliki waktu sendiri, menjelajah tanpa beban tanggung jawab sehari-hari, terasa menggoda. Saat saya memikirkannya, sebuah ide mulai terbentuk di benak saya. Bagaimana jika Kevin ikut? Kami sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dan dia adalah teman yang baik. Mungkin sedikit liburan bisa bermanfaat bagi kami berdua. Saya tidak tahu bagaimana cara membicarakannya, tetapi Kevin sudah 1 langkah lebih maju. Kamu tahu, katanya suatu malam saat kami duduk di kafe dekat apartemen saya selalu ingin mengambil perjalanan ke tempat yang tenang, tempat yang sepi di tepi laut, tanpa gangguan, hanya waktu untuk berpikir. Saya memandangnya, terkejut bagaimana dia bisa begitu tepat membaca pikiran saya. Itu terdengar luar biasa, jawab saya, sebelum menyadari beratnya kata-kata saya. Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Katanya, suaranya tenang, tapi matanya intens. Hanya perjalanan singkat untuk menjauh dari semuanya. Saya ragu-ragu, pikiranku berputar cepat. Rasanya salah, namun di sisi lain, rasanya benar. Anjas pasti tidak akan keberatan, pikir saya. Dia selalu sibuk, dan Kevin hanya teman. Tapi, apakah dia benar-benar hanya teman? Apakah saya siap melangkah melewati batas itu? Saya menghabiskan beberapa hari berikutnya bingung antara perasaan saya dan loyalitas saya pada Anjas. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk pergi. Beberapa hari jauh dari rumah tidak akan menyakiti siapapun, dan lagi pula, itu hanya perjalanan, bukan? Saat kami tiba di hotel, rasanya seperti memasuki dunia lain. Keindahan yang tenang di tempat itu membuat saya terpesona. Sebuah resor pantai mewah yang sepi dan tenang dengan pantai yang bersih dan air laut yang jernih. Kami check-in ke kamar masing-masing, tentu saja, dan menghabiskan hari pertama menjelajahi area, berjemur, dan menikmati suasana yang damai. Namun, malam itu, segalanya mulai berubah. Kevin mengundang saya untuk minum malam di bar hotel. Suasana terasa intim, lampu redup, dan suara lembut ombak yang menghantam pantai menambah daya tarik malam itu. Kami duduk saling berhadapan, ruang di antara kami terasa penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Kami terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Aku senang kita datang ke sini, kata Kevin dengan suara rendah. Rasanya kita bisa bernapas di sini, jauh dari semuanya. Saya mengangguk, jantung saya berdebar. Ya, menyenangkan bisa melarikan diri sejenak. Tatapannya tertahan pada saya, dan saya merasakan sesuatu yang mendalam, keinginan yang tak bisa saya abaikan. Tapi, saya masih menikah. Saya masih memiliki Anjas. Kamu telah menjadi teman yang baik untukku, Nina. Lanjut Kevin dengan suara yang hampir seperti bisikan. Tapi kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah kita lebih dari sekadar itu. Kata-kata itu menggantung di udara antara kami, tebal dengan ketegangan. Saya tak bisa bernapas, tak bisa berpikir. Semua yang saya tahu adalah saya menginginkannya. Tapi, apakah saya bisa membiarkan diri saya merasa seperti ini? Apakah saya siap untuk melangkah melewati batas itu? Kami terjaga hingga larut malam, berbicara tanpa henti hingga pagi tiba. Namun saya masih belum memiliki jawaban. Emosi saya bagaikan badai, dan saya tahu saya harus membuat pilihan. Beberapa hari berikutnya berjalan begitu cepat. Setiap momen bersama Kevin terasa intens, namun dibayangi kebingungannya. Kami menghabiskan waktu berjalan-jalan di pantai, berbicara tentang segala hal dan juga hal-hal yang tidak penting. Tapi saya tak bisa menepis ketegangan yang semakin kuat di antara kami. Saya tahu sesuatu akan terjadi. Saya bisa merasakannya dalam tubuh saya. Namun saya tidak tahu apakah saya siap menghadapinya. Kemudian suatu malam, saat kami duduk di balkon kamar saya, memandang laut, Kevin menoleh padaku. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Nina. Katanya, suaranya kasar dan jujur. Aku menginginkanmu, dan aku rasa kamu juga menginginkanku. Jantung saya berdegup kencang, dan sejenak saya tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar? Apakah ini benar-benar terjadi? Namun, sebelum saya bisa memberi respon, suara dari lorong mengganggu kami. Suara ketukan di pintu. Saya membeku, dan momen itu pun hilang. Ketegangan antara Kevin dan saya terasa tak tertahankan, dan saya tidak tahu apakah kami hanya dua orang yang terjebak dalam badai perasaan, atau apakah ini sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan itu berakhir begitu cepat. Kami kembali ke rumah, dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Namun, sesuatu telah berubah di antara Kevin dan saya. Ada pemahaman yang tak terucap, sebuah koneksi yang tidak bisa kami abaikan.
Saya pulang ke rumah Anjas, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam hati saya, tahu itu tidak benar. Saya telah merasakan sesuatu yang nyata dengan Kevin, sesuatu yang tidak bisa saya abaikan begitu saja. Namun, saya masih menikah, masih mencintai Anjas, meskipun cinta itu kini terasa campur aduk dengan kebingungannya. Saya tahu saya harus membuat pilihan. Bisakah saya tetap setia pada pernikahan saya, atau apakah daya tarik terhadap sesuatu yang baru dan tidak diketahui terlalu kuat? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kembali ke kehidupan sehari-hari, setelah perjalanan itu, rasanya seperti masuk kembali ke dalam kandang yang saya tidak sadar ada. Kenangan tentang hari-hari bersama Kevin sangat jelas, hampir terlalu jelas, seperti badai yang terus bergemuruh di dalam diri saya, bahkan setelah badai itu berlalu. Saya tak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Itu bukan hanya momen fisik yang kami bagi, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang emosional, hampir spiritual. Saya tidak mengharapkan perasaan seperti ini, namun saya tak bisa menafikannya. Anjas kembali dari perjalanan bisnisnya seminggu kemudian, energinya yang biasa dan kegembiraannya menerangi rumah. Dia senang bisa kembali, dan saya juga senang dia pulang. Tetapi, saya merasa ada perubahan dalam diri saya. Pikiran saya sering melayang pada Kevin, dan ketika saya tidak memikirkannya, saya bertanya-tanya, apakah Anjas menyadari perubahan halus dalam diri saya? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Anjas suatu malam setelah makan malam, wajahnya berkerut saat melihat saya yang tengah menatap keluar jendela. Saya segera berbalik ke arahnya, memaksakan senyum. Tentu saja, hanya lelah saja. Dia mengangguk, tapi sepertinya tidak begitu yakin. Keheningan yang mengikuti terasa lebih keras daripada kata-kata. Keheningan di antara kami selalu nyaman sebelumnya, saling mengerti bahwa kami tidak perlu membicarakan segala sesuatu. Tetapi sekarang, keheningan itu terasa menekan. Kehidupan kami masih sempurna, bahwa cinta saya pada Anjas tak tergoyahkan. Tetapi semakin saya berusaha meyakinkan diri, semakin kuat perasaan yang membelit hati saya. Kevin hadir di dalam pikiran saya, memunculkan keraguan yang tak terhindarkan. Setiap tatapan, setiap sentuhan yang kami bagi membuat saya merasa hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang belum pernah saya rasakan dengan Anjas. Hari-hari berlalu dengan rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Namun, saya tidak bisa menepis kenyataan bahwa saya merasa lebih hidup bersama Kevin. Saya mencoba untuk tetap berada di jalur yang benar, menjaga pernikahan saya. Tetapi saya tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang semakin intens ini. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya bisa kembali ke kehidupan saya yang dulu? Atau apakah saya sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa saya kontrol? Suatu malam, saat Anjas sedang bekerja di ruang kerjanya, saya memutuskan untuk bertemu dengan Kevin lagi. Kami bertemu di tempat yang biasa, kafe kecil yang sudah menjadi tempat kami berbicara tanpa beban. Ketika saya melihatnya, saya tahu sesuatu telah berubah. Tatapannya lebih dalam, lebih penuh dengan arti, dan saya tahu dia merasa hal yang sama. Kita perlu bicara, katanya, suaranya tegas namun penuh keraguan. Saya mengangguk, merasa jantung saya berdetak semakin kencang. Kami duduk, dan percakapan kami dimulai dengan ringan, namun saya bisa merasakan ketegangan yang mengendap di antara kami. Tak ada lagi hanya teman. Kami bukan dua orang yang sekadar berbincang. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa kami hindari. Aku sudah berpikir banyak tentang kita, kata Kevin, suaranya agak bergetar. Tentang apa yang terjadi antara kita selama perjalanan itu. Dada saya berdebar,
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti api yang membakar. Saya ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikan percakapan ini, tetapi kata-kata itu tak kunjung datang. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang kamu sesali. Lanjutnya dengan lembut. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku perlu tahu, apakah kamu merasakan hal yang sama? Kata-katanya menghujam ke dalam hati saya. Sebuah gelombang panas menyapu tubuh saya. Saya ingin lari, ingin menghindar, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang mendorong saya untuk tetap tinggal dan mendengarkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya berbisik, jantung saya berdegup keras. Aku sudah menikah, Kevin. Aku tidak ingin menyakiti Anjas. Suara saya hampir tak terdengar, seiring dengan perasaan saya yang bergejolak. Kevin meraih tangan saya, menyentuhnya dengan lembut, dan sekejap itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Saya menatap matanya, kehilangan diri saya dalam kedalaman yang tak terungkapkan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, katanya, tatapannya penuh harapan. Aku hanya ingin tahu, apakah ada kesempatan bagi kita? Apakah kita bisa menjadi lebih dari sekadar ini? Saya ingin menarik tangan saya, menghentikan semuanya, tetapi saya tidak bisa. Saya merasa seperti seekor ngengat yang terjebak dalam nyala api. Dan saya tahu, meskipun sekeras apapun saya berusaha melawan, perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa penuh kebingungannya. Setiap kali saya bertemu dengan Anjas, rasa bersalah semakin mencekam. Dia selalu penuh perhatian, mencintai saya dengan cara yang tak terbantahkan. Tetapi ada sisi lain dalam diri saya yang tidak bisa saya jelaskan. Sisi yang menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda. Saya merasa terpecah antara dua dunia. Satu yang saya kenal, dan satu yang membawa saya ke jalan yang tidak saya duga. Saya mulai menjauh dari Anjas, meski saya tidak bermaksud begitu. Tatapan saya terhadapnya berubah. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa jauh dan hampa. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan dalam diri saya. Tetapi saya tahu saya tidak bisa kembali ke hidup saya yang lama. Meskipun itu berarti kehilangan apa yang telah kami bangun bersama. Saya mencoba untuk mengingat kembali semua alasan saya mencintai Anjas. Perhatian kecilnya, cara dia selalu mengingat hal-hal yang saya sukai, dan segala upaya yang dia lakukan untuk membuat saya bahagia. Tapi, semakin saya mencoba, semakin saya merasa ada kekosongan yang tak bisa saya isi, sesuatu yang telah hilang, meskipun saya masih mencintainya dengan segenap hati. Hidup dengan Anjas tetap utuh. Saya merasa terpecah, dan semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang saya miliki untuk Kevin. Setiap kali bersama Anjas, ada rasa bersalah yang menggerogoti saya, dan saya terus-menerus memikirkan Kevin. Ketika saya bersama Anjas, saya merasa seperti ada bagian dari diri saya yang hilang. Seperti saya sedang menjalani hidup yang tidak lengkap. Tapi ketika saya bersama Kevin, semua itu terasa hidup kembali. Saya merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang berbeda. Akhirnya, hari itu datang. Hari di mana saya harus membuat keputusan. Anja sedang pergi lagi untuk perjalanan bisnis. Dan saya punya akhir pekan penuh untuk diri saya sendiri. Sudah beberapa hari, saya tidak berbicara dengan Kevin. Tapi, saya terus-menerus memikirkan dia. Semua perasaan yang saya pendam selama ini semakin berat untuk ditanggung, dan saya tahu saya tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Saya menghubungi Kevin. "Aku perlu bertemu denganmu," kataku, suaraku bergetar karena ketidakpastian. Ada jeda sejenak di ujung telepon sebelum Kevin merespon dengan suara lembut tapi penuh urgensi. "Aku sudah menunggu kamu mengatakan itu,"
Kami bertemu di kafe yang sama, tempat kami pernah menghabiskan banyak waktu tenang bersama. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Udara terasa tebal dengan ketegangan dan antisipasi. Kami tidak langsung berbicara. Kami hanya duduk saling berhadapan, ruang di antara kami dipenuhi dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Saya bisa melihat kerinduan di mata Kevin, dan itu mencerminkan perasaan saya sendiri. Aku bingung, Kevin. Bisikku, suaraku gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintai Anjas. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengabaikan apa yang aku rasakan untukmu. Kevin mendekat, matanya penuh dengan intensitas. Kamu tidak perlu memutuskan sekarang, tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku ingin bersama kamu, Nina. Aku peduli padamu lebih dari yang kamu tahu. Aku menutup mata, detak jantungku semakin cepat. Inilah saatnya, saat yang bisa mengubah segalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan konsekuensinya, bisikku. Kevin meraih tanganku, sentuhannya menenangkan. Kamu tidak perlu memutuskan sekarang. Tapi, bagaimana kalau kita mengambil langkah demi langkah? Bagaimana kalau kita tidak memaksakan apapun, kita biarkan saja itu terjadi? Aku merasakan ketegangan di antara kami tumbuh, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang terasa lama, saya membiarkan diri saya lepas. Saya membiarkan diri saya merasakan saat Kevin semakin mendekat, bibirnya menyentuh bibirku dalam sebuah ciuman perlahan yang lembut. Saya tahu saya sedang melangkah melewati batas yang tidak bisa saya mundurkan lagi. Tapi saat itu, saya tidak peduli. Saya tidak berpikir tentang konsekuensinya. Saya hanya berpikir tentang bagaimana sentuhannya membuat saya merasa hidup, dan tarikan yang tidak bisa saya pungkiri ke arahnya. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan diri saya mengakui kenyataan. Ini bukan hanya sekedar perasaan sesaat. Ini nyata, dan saya tidak tahu kemana ini akan membawa saya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Saya tidak memiliki jawaban, tidak ada jalan yang jelas di depan. Setiap momen bersama Kevin terasa seperti rahasia rapuh yang tidak bisa saya lepaskan. Namun, meskipun keputusan yang harus saya buat terasa berat, saya tidak bisa menahan kedalaman perasaan yang saya rasakan. Saya tidak yakin kemana ini akan berakhir. Saya tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkan cinta saya untuk Anjas dengan kimia yang tak terbantahkan yang saya rasakan bersama Kevin. Namun, satu hal yang jelas, hidup saya tidak lagi sederhana. Saya telah melewati sebuah ambang batas, dan jalan di depan saya penuh dengan belokan dan tikungan, emosi yang tidak saya mengerti, dan pilihan-pilihan yang tidak bisa saya tarik kembali. Satu-satunya hal yang saya tahu dengan pasti adalah bahwa saya tidak lagi menjadi orang yang sama seperti saat saya memulai perjalanan ini. Dan cerita cinta antara Kevin dan saya, itu baru saja dimulai. Saya masih terdiam, tubuh saya seperti beku di tempatnya. Semua yang baru saja terjadi terasa begitu suram dan tak bisa saya percayai. Anjas, suami yang saya cintai, sudah membuat keputusan. Dia pergi tanpa mengucapkan kata lain. Semua yang kami bangun, semua kenangan bersama, tiba-tiba terasa seperti hanya ilusi. Saya merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk, di mana saya tidak tahu harus berbuat apa. Anjas meninggalkan saya, dan kini saya harus menghadapi kenyataan yang sangat sulit. Saya harus mencari tahu siapa saya, dan siapa saya sebenarnya dalam kisah ini. Saya duduk di sana, terperangkap dalam kebingungannya. Setelah berjam-jam berlalu, akhirnya saya mengambil ponsel saya dan membuka pesan dari Kevin yang sudah saya abaikan beberapa hari terakhir. Saya sudah tahu saya harus memilih. Namun sekarang, saya hanya bisa merasakan kekosongan yang semakin dalam, tanpa tahu harus melangkah kemana.
Kehidupan saya yang sebelumnya teratur dan jelas, kini hancur berkeping-keping. Perasaan saya untuk Kevin tidak bisa saya pungkiri, tapi kehilangan Anjas adalah sesuatu yang tak bisa saya sembunyikan dari diri saya sendiri. Apakah keputusan ini benar? Apakah saya sudah cukup berani untuk menjalani hidup yang baru ini? Di luar sana, angin berhembus kencang, dan saya tahu, seperti Anjas yang sudah membuat keputusan, saya pun harus menghadapi pilihan yang akan mengubah hidup saya. Kevin atau Anjas? Atau mungkin saya harus mencari tahu siapa saya sebenarnya tanpa mengandalkan siapapun. Waktu terasa begitu lama dan penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang saya tahu, hidup saya tak akan pernah sama lagi. Di belakangnya, semuanya berakhir. Dan dengan itu, segalanya berubah. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana, mati rasa, bingung harus melakukan apa selanjutnya. Pikiran saya berputar dengan berbagai emosi yang bertentangan. Saya merasa patah hati, kehilangan, ketakutan, dan anehnya merasa bebas. Kevin menelepon saya tak lama setelah itu. Suaranya terdengar khawatir. "Dina, apa kamu baik-baik saja?" Saya tidak bisa langsung menjawab. Tenggorokan saya terasa sesak dan saya tidak bisa mengucapkan kata-kata. Semua yang saya pikir saya tahu, semua yang saya kira saya inginkan, hancur begitu saja dalam sekejap. Saya tidak tahu. Anjas tahu segalanya. Dia meninggalkan saya. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Saya bisa mendengar napas Kevin yang teratur, mencoba mencerna berita itu. "Nina, saya sangat menyesal. Saya tidak ingin ini terjadi. Saya tidak pernah ingin melukai kamu seperti ini." Saya tersedak oleh air mata saya. Saya juga tidak. Saya tidak pernah berniat agar ini terjadi. Kevin diam sejenak sebelum berbicara lagi. Suaranya lembut, tapi pasti. "Apa yang kamu inginkan sekarang, Nina? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Pertanyaan itu menimpa saya seperti beban yang berat. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan betapa besar keputusan yang harus saya buat. Ini bukan tentang Anjas. Ini bukan tentang Kevin. Ini tentang saya, tentang siapa saya ingin menjadi, siapa saya sedang menjadi, dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya tidak tahu, bisik saya, suara saya nyaris tak terdengar. Saya tidak tahu siapa saya lagi. Kevin menghela napas. "Ambil waktu untuk memikirkan semuanya. Tidak ada yang terburu-buru. Saya akan di sini. Tapi kamu harus melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain." Saya menutup telepon, merasa seperti telah kehilangan segalanya. Dan namun, dengan cara yang aneh, saya merasa telah menemukan sesuatu, seberkas kecil kejelasan. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berlalu, dan selama itu saya menemukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak Anjas, tidak Kevin, dan tentu saja tidak juga saya. Saya menyadari bahwa saya tidak membutuhkan keduanya untuk mendefinisikan siapa saya. Saya tidak perlu keamanan dalam pernikahan untuk merasa utuh, dan saya juga tidak perlu gairah dari hubungan terlarang untuk merasa hidup. Apa yang saya butuhkan adalah waktu. Waktu untuk menemukan kembali diri saya, waktu untuk memahami keinginan saya, kebutuhan saya, dan hati saya sendiri. Dan ketika akhirnya saya sampai pada pemahaman ini, saya melakukan sesuatu yang mengejutkan diri saya sendiri. Saya menghubungi Anjas, bukan untuk memohon maaf, bukan untuk memohon agar dia kembali, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih padanya karena telah menunjukkan saya kebenaran, karena telah memaksa saya untuk menghadapi apa yang telah lama saya hindari. Anjas tidak kembali pada hari itu, tapi dia tidak perlu melakukannya. Apa yang penting adalah bahwa saya akhirnya menemukan kedamaian.
saya telah melepaskan kebutuhan untuk bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan diri saya. Dan dengan demikian, saya menjadi utuh sekali lagi.